Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasrata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair wa amrudatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Setiap orang itu pasti akan mengalami ujian dan cobaan tanpa pandang bulu. Siapapun itu pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Tidak ada bedanya antara orang biasa, orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang tampan, orang cantik, orang banyak ibadahnya, orang banyak dosanya, semuanya pasti dapat ujian. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak dapat ujian, tidak ada. Kalau misalnya alasannya karena orangnya baik, orangnya rajin ibadah, orangnya rajin sholat, kemudian dia pantas untuk tidak mendapatkan ujian dan cobaan, mestinya yang lebih pantas tidak dapat ujian dan cobaan itu para nabi dan para rasul. Mestinya. Tapi kenyataannya mereka apakah tanpa ujian hidupnya? Banyak. Banyak. Semakin tinggi level seseorang itu semakin berat ujiannya. Kalau menurut rumus game, teori game, itu kan game itu kan semakin tinggi levelnya semakin sulit rintangannya. Ya begitu, hidup itu begitu. Kalau pengen ujian yang ringan-ringan, ya kamu jadi orang biasa. Jadi orang biasa, ujiannya ringan-ringan, gampang-gampang. Nggak pengen jadi orang enak, nyaman, orang hebat, orang besar, orang penting, tapi tidak mau ujian berat. Ya harus balance, harus seimbang sama. Ini cara kita berpikir ini harus logis gitu loh. Tidak mungkin kita pengen jadi orang hebat, orang penting, orang besar, harus ujiannya biasa-biasa. Tidak mungkin itu. Makanya setiap orang itu pasti dapat ujian. Nah, gimana caranya kita menghadapi ujian? Salah satu kunci yang pertama, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah melalui perantara sabar dan sholat. Kita ketika mendapatkan ujian, cobaan, masalah, problem, itu kuncinya dua S, sabar dan sholat. Kadang ada orang sabar saja tapi dia tidak sholat. Kadang ada orang sholat saja tapi dia tidak sabar. Tidak dapat pertolongan dari Allah. Nah, di ayat itu ditutup dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya dia akan selalu dikawal oleh Allah, orang-orang yang sabar ini, dan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Di dalam ayat yang lain terkait dengan keistimewaan orang yang sabar, Allah berfirman wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan banyak kejutan orang itu kalau sabar, akan banyak surprise kalau orang itu sabar. Pokoknya sudah jalani saja, jalani sabar, waktu ibadah, waktu yang sholat, insya Allah wabasyir sabirin. Allah akan beri kabar kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada cinta yang lebih istimewa daripada cintanya Allah kepada hambanya. Seandainya saja semua orang di dunia ini membenci kepada kita, tapi Allah mencintai kita, sungguh bencinya mereka kepada kita itu tidak bernilai apa-apa. Sebaliknya, seandainya ada orang, seluruh orang di dunia ini mencintai kepada kita, tapi di sisi yang lain Allah itu membenci kepada kita, sungguh cintanya mereka semua itu dari ujung barat sampai ujung timur tidak berarti apa-apa untuk kita sendiri. Kita akan jadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar ini memiliki posisi yang sangat penting di dalam kita menghadapi ujian dan cobaan, di dalam kita menghadapi kehidupan.
Saking besarnya sabar sampai dikatakan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan tanpa hitungan. Artinya saking besarnya pahalanya orang yang sabar. Kenapa kok dikatakan sangat besar sampai tidak bisa dihitung? Karena sabar itu berat. Makanya balasannya besar, hadiahnya besar. Kalau seandainya sabar itu ringan, hadiahnya kipas angin. Sama seperti lomba-lomba itu. Hadiahnya apa namanya? Kulkas. Hadiahnya ini pahala dengan tanpa hitungan. Betapa besarnya orang yang bersabar. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan annal imana syatrani. Iman itu ada dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma as-sabru wa tsani asyukru. Separuh yang pertama itu sabar, separuh yang kedua itu syukur. Berarti sabar ini memiliki posisi penting di dalam keimanan seseorang. Semakin orang itu bisa sabar, berarti imannya semakin teruji, semakin bagus, kualitasnya semakin bagus ketika dia sabar. Lebih-lebih ditambah dengan syukur. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa setiap orang itu pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Lalu bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan selain sabar? Pertama, dikatakan oleh Imamul Haddad dan dikatakan juga oleh sebagian ulama yang lain, cara kita menyikapi ujian dan cobaan dikatakan oleh ulama, wa ya'lamu yaqinan anallaha lam yanzil bihi dzalikal bala illa walahu fi khairun katsir min raf'id darajat wa ziyadatil hasanat wa takfir sayyiat. Kita harus benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan menurunkan ujian, cobaan, musibah, problem kecuali di dalamnya ada banyak kebaikan. Harus yakin. Di antara kebaikannya kita akan ditinggikan derajatnya, kita akan ditambahi kebaikannya, kita akan dihapus dosanya. Kita harus yakin, tanamkan di dalam hati. Kita harus mikir bahwa Allah itu tidak akan menyusahkan hambanya begitu saja tanpa ada balasan yang istimewa dari Allah. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Sekelas Allah yang Rahman Rahim, yang Ghafurur Rahim, yang beliau itu sangat kasih sayang kepada hambanya, tidak mungkin disusahkan begitu saja. Kita harus yakin bahwa setiap ujian dan cobaan itu di dalamnya ada walahu fihi khairun katsir. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi ujian dan cobaan? Dikatakan oleh sebagian ulama, i'lam annaka in sabarta faqad nafada qada'ullah wa anta ma'jur. Ketahuilah sesungguhnya jika kamu sabar menghadapi ujian dan cobaan, maka sungguh engkau telah menjalani takdir sedangkan engkau mendapatkan pahala. Wa in jaza'ta nafada qada'ullah wa anta ma'zur. Tapi kalau kamu mengeluh, protes kepada Allah terhadap ujian dan cobaan yang kamu alami, maka sungguh kamu telah menjalani takdir sedangkan kamu dalam keadaan orang yang berdosa. Cuma ada dua pilihan. Kamu mau menjalani takdir dapat pahala, atau mau menjalani takdir dapat dosa. Pokoknya takdir sih takdir yang pahit. Kalau takdir yang tidak pahit ya tidak usah tanya. Kan begitu. Kalau takdir yang enak kan gampang, pasti tidak protes. Tapi takdir itu kan ada dua, ada takdir yang pahit, ada takdir yang manis. Takdir yang pahit itu yang susah. Tapi kalau orang tidak tahu teorinya, bisa saja ya Allah itu udah adil. Masa saya sudah begini, saya sudah begitu, kok tetap dapat ujian? Kamu itu siapa? Coba Nabi itu kurang apa? Misalnya, kemarin tuh saya ada tamu 2 hari yang lalu. Ada orang bertamu, seorang laki-laki, dia pakai celana pendek malam-malam setelah maghrib, pakai kaos, pakai topi malam-malam. Bawa ibunya berobat, mau saya disuruh ngeruqyah ibunya. Kemudian anak ini bilang, manggil saya Mas, bukan Ustadz atau siapa. Ya tak biarkan, enggak ada. Bagi saya panggilan itu tidak begitu masalah. Mas, saya ini kok banyak ujiannya. Padahal saya sudah berhenti minum. Dulu dia suka minum. Padahal saya sudah ada nonton orkes. Saya sudah begini, sudah begitu. Saya bilang,
Ya bisa jadi orang itu dapat ujian dan cobaan karena ada dosa yang belum diampuni sama Allah. Makanya harus banyak istighfar. Karena semua orang itu sama. Tidak ada orang yang tidak dapat ujian, tidak ada. Coba cari dari ujung barat sampai ujung timur, tidak ada. Tidak ada. Kelihatannya saja orang itu kayaknya tidak dapat ujian, kelihatannya saja. Tapi sebenarnya dia banyak masalah itu. Rasulullah itu orang yang paling banyak ujiannya, tapi paling banyak tersenyumnya. Itu Rasulullah itu. Maka kita harus mencintai kepada beliau, orang yang selalu tersenyum walaupun hatinya hancur berkeping-keping. Cara yang ketiga, menyikapi ujian dan cobaan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam menghadapi ujian dan cobaan, wa man alima anallahu wal mubtala lahu wa alima ma'a dzalika annahu rahimun bihi la yakhtaru lahu illa ma huwal ahsan wal abqa taba qalbuhu wastarahat nafsuh. Orang itu kalau tahu bahwa yang menguji, yang ngasih ujian dan cobaan itu adalah Allah, dan dia paham bahwa Allah itu rahim, sangat belas dan kasih sayang kepada hambanya, Allah itu tidak akan memilihkannya kecuali yang terbaik untuk hambanya, maka hati itu akan tenang, hati itu akan nyaman. Harus paham dan yakin begitu. Allah itu tidak sembarangan milihkan, tidak sama kayak kita milihkan orang itu kadang masih banyak salahnya, banyak luputnya. Tapi Allah itu kalau sudah milihkan hambanya, itu pasti itu yang terbaik sudah. Jangan bilang kaif lau lima, seandainya saja. Kita ini sudah disetting sama Allah, sudah dalam kondisi yang terbaik sudah. Misalnya kondisi ekonominya begini, coba seandainya saya kaya, bisa jadi kamu itu banyak dosanya nanti kalau kaya. Saya kok wajahnya begini ya, bisa jadi kalau kamu cantik, bisa jadi kalau kamu tampan, itu lebih banyak sombongnya, banyak tampannya. Allah itu sudah paham, itu sudah. Kondisi kita yang sekarang ini sudah yang dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Kita harus yakin begitu, kata Imam Haddad. Yang berikutnya, cara kita menghadapi dan menyikapi ujian dan cobaan, kata Imam Haddad, anna ikhtiyarallahi lahum khairun min ikhtiyarihim li anfusihim. Kita harus yakin bahwa pilihan Allah kepada kita itu jauh lebih baik daripada pilihan kita kepada diri kita sendiri. Kita kan sudah dipilihkan Allah, kita itu jadi apa, jadi siapa, itu sudah yang terbaik daripada kita milih, ya Allah saya mestinya pengen jadi orang begini, saya pengen jadi orang begitu. Pilihan Allah tetap yang terbaik daripada pilihan kita sendiri. Tetap. Misal saya punya cita-cita pengen jadi ini, pengen jadi itu kan pilihan kita. Kita ini pandangan kita terbatas terkait dengan ini yang lebih baik, ini yang tidak baik itu terbatas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, kita tidak tahu gitu. Pilihan Allah tetap yang terbaik. Kita harus yakin itu. Sehingga kita tidak banyak protes sama Allah, kita syukur bahwa kondisi kita sekarang ini sudah kondisi yang terbaik. Dikatakan juga, dikuatkan dalam sebuah hadis, fis sabri ala ma takrahu khairun kasir. Kita sabar atas apa yang kita benci, atas apa yang kita tidak sukai, atas apa yang memahitkan di dalam hidup kita, di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Yang penting sabar. Sabarlah sudah, sabar. Bagaimanapun keadaannya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu kok kayaknya enak ya. Itu kan menurut kamu. Bisa jadi dia berharap pengen jadi orang lain juga. Itu loh. Bisa jadi apa yang menurut kita itu enak, belum tentu enak menurut dia gitu loh. Bahwa ujian dan cobaan itu pasti ada hikmahnya. Salah satu yang menguatkan tentang adanya ujian dan cobaan itu, sebagaimana dikatakan di dalam satu hadis, mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu bihi min sayyi'atih. Tidak mengenai musibah seorang mukmin, baik itu musibah itu berupa kesulitan, sakit, kesusahan, kesedihan, bahkan seandainya seorang mukmin itu tertusuk duri satu saja tertusuk duri, itu sudah ada dosa yang dihapus itu. Ujian kan lebih berat daripada tertusuk duri gitu loh. Artinya kita itu banyak dosanya, mau dihapus dosanya sama Allah gitu loh.
Nah, kalau kita mau dihapus dosanya sama Allah, Allah tidak kita perkenankan untuk menghapus gara-gara kita tidak sabar, kita tidak ridho, kita tidak ikhlas terhadap ujian dari Allah. Ya salahnya kamu sendiri gitu loh. Sudah Allah pengen menghapus, tapi kita melarang jangan dihapus. Ya jangan protes sama Allah, salahkan kepada diri sendiri gitu. Fa antakrau syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kadang kita itu membenci sesuatu, membenci satu keadaan, tidak mencintai kepada satu kejadian apa yang kita alami, padahal Allah menjadikan di dalamnya ada banyak kebaikan. Sudahlah, terima, jalani, syukuri gitu. Nah, di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih paham, lebih tahu, dan kamu tidak tahu. Yang berikutnya kata Imam Haddad, untuk menyikapi ujian dan cobaan, wa'lam annallaha qad qada bi amrin wa fi qada'i al-khair wal khirah. Ketahuilah bahwasanya Allah menakdirkan, menggariskan satu keadaan yang kita alami, di dalam ketetapan Allah itu ada kebaikan dan pilihan dari Allah. Wa fi ridha bihi as-sawab wal manfaah. Kalau kita ridha, kita ikhlas, kita tidak protes sama Allah, kita akan mendapatkan pahala dan manfaat di dalamnya. Warrauh warrahah, kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ajilan wa ajilan, baik sekarang ataupun yang akan datang, cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat, asal kita ridho terhadap pahitnya takdir dari Allah. Dan sebagai penutup, untuk menyikapi ujian dan cobaan, kita harus menyimak satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, man asabathu musibatun falyadhkur musibatahu bi. Kalau orang mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, coba bandingkan dengan musibah yang dialami oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, coba bandingkan dengan musibahku. Fa innaha min a'dhamil masaib. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan yang lebih besar dibanding ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah. Ketika kita membandingkan dengan ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah, cobaan yang kita alami akan menjadi ringan. Kamu pernah enggak dilempar orang pakai kotoran? Enggak pernah. Pernah enggak difitnah jadi tukang sihir, pembunuh, jadi tukang fitnah? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah enggak kamu dilempar pakai batu sampai berdarah-darah dan darahnya itu ditahan biar tidak netes ke bumi? Enggak pernah. Pernah enggak ketika masih kecil sudah ditinggal wafat ayahnya, usia berapa ditinggal wafat ibunya, usia berapa ditinggal wafat kakeknya berturut-turut, kemudian setelah itu ditinggal wafat istrinya? Pernah enggak? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Musibah kamu itu berapa? Berapa persentase dari musibahnya Rasulullah itu? Tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, kalau kita itu merasa bahwa musibah kita itu kecil, musibah kita itu besar, bandingkan dengan musibahku, kata Rasulullah. Ujian dan cobaanku. Tidak ada apa-apanya. Itu semua musibah, ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah itu demi siapa? Bukan demi siapa-siapa, demi kita. Gitu kan? Nah, ini sudah kita jalani, syukuri. Seandainya saja orang itu hidup tanpa ujian dan cobaan, khawatir dia sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tapi karena dia tidak pernah sakit, dia berkata, diabadikan di dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kadang-kadang ujian dan cobaan itu salah satu tujuannya agar orang itu tidak sombong. Coba orang kaya terus bisa sombong gitu. Tidak pernah ada sisi dia terpuruk. Orang sehat terus. Jadi kayak saya ini loh, sehat terus gitu. Hanya sombong kan? Padahal sombong itu bisa menghancurkan dirinya, menghancurkan di dunia maupun akhirat. Karena sudah jalani, syukuri apa yang terjadi saat ini.
dan semua akan indah pada waktunya. Begitu. Saya kira cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.